masuk kelas ya, di kelas manapun di SMA Negeri 1 Petung Priyono, semangat yang seperti ini yang membuat walaupun sudah siang dan menjelang sore ya, ini pun semangatnya masih ya buat semangat lagi ya walaupun sudah lemes. Oke, karena sudah agak lemes ya, udah siang, kita tepuk semangat lagi ya. Ya, berdiri ya. Ya, seperti yang kemarin-kemarin ya. Dan stretching dulu, pemanasan dulu, tangannya digerakkan, kakinya dibenturkan ya. Yuk, tepuk semangat. Sekali lagi ya. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Semangat karena sudah sore, semangat. Saya ngelih ya. Tapi nggak apa-apa ya. Semangat kalian masih oke ya. Kita lanjutkan ke jurus yang kedua ya. Tadi waktu dulu kemarin kita sudah melakukan jurus yang pertama, sekarang masuk dalam jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Kendalikan emosimu agar emosi tidak mengendalikanmu ya. Baik, ini nanti saya akan ada asesmen ya. Nanti saya akan ada asesmen. Asesmennya adalah peta emosi selama 24 jam. Peta emosi kalian nanti selama 24 jam ke belakang ya. Selama 24 jam ke belakang. Selama ingat dan catat 6 perasaan utama dalam 24 jam terakhir. Di mana kamu mengalami emosi yang kuat. Tulis durasi waktunya dalam 24 jam itu. Ada senang, ada semangat, ada takut, ada marah, ada sedih, ada lembut. Lembut itu bisa tidak harus yang melo tapi tenang, kondisinya tenang gitu ya, itu bisa dikatakan juga seperti itu. Lalu tuliskan secara singkat tentang satu saja ya, biar tidak terlalu banyak apa yang membuat emosi itu muncul ya. Tapi nanti kita saya bagikan dulu peta emosinya ke belakang. Ya, sudah ya. Oke. Tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama kalian. Lalu nanti kita isi bareng-bareng ya. Kalau masih yang bingung cara mengisinya bagaimana, nanti kita isi bareng-bareng. Ya, tulis nama dulu, nama, kelas, ya. Tulis dulu nama dan kelas. Baik, di sini tugas kalian adalah membuat peta emosi. Peta emosinya sudah saya bagikan ke kalian. Nanti kalian hanya tinggal menulis. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Misalkan gini. Kalian tulis di sini ada marah, ada senang, ada sedih atau lelah, gitu ya. Ada yang tenang atau lembut, ada semangat, ada takut. Instruksinya bagaimana? Instruksinya adalah jam terakhir di mana kalian mengalami emosi yang kuat, tulis durasi waktunya. Contoh saya kemarin ya, karena 24 jam kan kemarin masih bisa ya, tadi malam dan lain sebagainya. Saya marah jam 16 sampai jam 20 ya. Kenapa gitu kan? Kenapa yang membuat kamu mengalami hal emosi tersebut? Kasihkan keterangan bawahnya. Karena diganggu adik ya, atau diganggu ibu, saya sedang belajar, misalkan seperti itu. Yang sinau ya, sedang diganggu adik atau ibu. Lalu saya senang. Kapan saya senangnya? Saat main dengan teman-teman. Jam 9 sampai jam 12 saya mengalami perasaan yang senang, emosi senang. Ingat ya, emosi itu tidak hanya marah. Emosi itu ini. Senang itu emosi, sedih itu emosi. Makanya kadang kalau ada anak orang yang ngomong, emosi temen, emosi yang apa? Ya,
Emosi itu ada banyak ya. Om jengkel kok dikira diomongin emosinan, karena emosi itu adalah rangkaian perasaan. Sedih atau lelah, saya jam 12 sampai jam 15 pusing pelajaran, misalkan gitu ya. Lalu saya merasa tenang itu saat jam 20 sampai jam 22. Saya di sini nulisnya istirahat atau me time saya, atau saya bisa yaitu istirahat di kamar, saya bisa selonjoran, ya. Itu kondisi saya saat tenang. Semangat saat jam 6 sampai jam 8 karena masih pagi fresh berangkat sekolah. Itu jam-jam dimana saya bisa semangat. Takutnya itu jam 23 sampai 05 karena saya takut gelap, misalkan seperti itu. Ya, kondisinya itu. Nah, silahkan lembar kerja atau asesmen peta emosi yang sudah saya berikan oleh kalian. Tulis kapan kalian marah, senang, sedih, tenang, semangat, takut. Tulis jamnya kapan, waktunya, lalu tulis keterangannya kenapa kalian mengalami marah, senang, takut. Keterangannya kasih di bawah. Paham ya? Ada yang mau bertanya atau timbul pertanyaan? Belum paham? Paham semua? Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit, silahkan dikerjakan. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau bisa beda ya, ini saya buat contohnya saja. Kalian kan pasti pernahlah mengalami, ya. Pernahlah mengalami apa kalian tenang, lembut, marah, ya, sebel, marah, sebel, semangat, ya. Terus apa yang membuat emosi itu muncul? Emosi senang itu muncul kenapa? Emosi senang, marah, ya. Masih beda. Mungkin ya akan ada salah satu waktu yang sama, karena dalam satu waktu itu punya semangatnya yang sama. Cuman kalau enamnya ini sama ya itu nggak mungkin. Pasti ada yang beda. Yang masih itu berpikir lagi, ayo diberikan ya Pak. Ya sudah selesai, bagus. Nanti ada yang tinggal satu kolom lagi. Oke, udah mau selesai. Udah selesai ya? Oke, udah selesai. Satu lagi. Sudah selesai kan? Oke, sudah selesai. Sudah ini satu lagi, selesai. Ini satu lagi selesai. Oke, yuk. Sudah. Satu lagi. Sudah. Namanya ditulis di atas. Tulis di atasnya nama kelas, nama dan kelas. Satu lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam refleksi ini, ya, masih ada hubungannya dengan yang kalian kerjakan. Ya,
menggali pola emosinya. Apa pola emosi yang saya amati dari pengalaman saya ini? Apa dari pengalaman satu hari yang 24 jam itu, ya? Apakah saya mudah tersulut? Apakah saya menahan emosi? Apakah saya sadar akan emosi yang sebelumnya, yang saya sebelum bertindak? Jadi silahkan kalian rangkum atau amati emosi kalian selama 24 jam itu seperti apa? Ya, apakah marah, lebih ke marah, lebih ke takut, lebih ke semangat, lebih ke senang gitu ya. Yang kedua, apa yang saya pelajari tentang cara mengelola emosi, ya. Apakah cara yang saya efektif atau justru membuat keadaan lebih buruk. Saat kalian merasakan, contoh ya, saat kalian merasakan marah, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian diam? Apakah kalian akhirnya bentak-bentak? Ya, apakah kalian akhirnya nendang meja dan ekspresikannya seperti itu? Ya, atau justru membuat keadaan lebih buruk? Ya, kalimatnya di sini. Apa yang kalian pelajari saat kalian senang pun sama? Ya, misalkan dominan saya senang Pak, tapi senang jingkrak, akhirnya misalkan akhirnya kesleo gitu. Jadi saat kalian mempelajari itu tentang saya mengelola emosi, cara mengelola emosinya kalian itu seperti apa? Saat kalian mempelajari roda peta emosi yang tadi itu sudah kalian tulis, cara kalian menangani emosinya seperti apa? Ya, yang tadi, apakah kalau misalkan kalian marah, ya, kalian itu seperti apa? Apakah malah diam, malah bentak-bentak, dan seperti itu. Apa yang saya butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat? Misalkan saya marah, saya diam dulu, saya jeda, menggunakan teknik nafas. Saya duduk, tarik nafas, tahan, hembuskan. Apakah seperti itu? Ya. Atau berbicara dengan teman, berbicara dengan orang lain, misalkan. Sama misalkan kalian dalam kondisi yang sedih, apakah cara saya menumbuhkan atau mengelola emosi saat saya sedih yang jauh lebih sehat ya, misalkan tidak yang nangis terseduh-seduh, misalnya gitu ya. Sedihnya cukup di kamar, merenung, kenapa saya seperti ini, gitu ya. Jadi silahkan refleksikan, tuliskan di dalam lembar ini, ya. Dominannya dalam 24 jam itu kalian apa? Ya. Cara menangani emosinya kalian bagaimana? Ya. Tidak perlu ditulis pertanyaannya, langsung jawabannya saja. Kalau mau tulis pertanyaannya pun nggak apa-apa. Kalau mau tulis pertanyaannya nggak apa-apa, tapi kalau mau langsung ke jawabannya bisa. Ya, kenapa saya tadi nunggu kalian sampai selesai? Karena rumus setiap anaknya beda. Rumus setiap kalian di peta emosinya kan beda. Jadi kalian bisa pilih mana yang harus kalian lakukan. Ada pertanyaan? Atau sudah paham? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Yang pertama pertanyaannya, apa pola emosi yang saya amati dari pengalaman saya hari ini? Ya, emosinya lebih dominan ini apa ini? Ya, senang, sedih, semangat, atau takut? Ya. Apa yang saya pelajari tentang cara saya mengelola emosi dalam kalian mempunyai emosi itu, cara mengelolanya bagaimana? Ya. Apakah mengelolanya dengan berlebihan atau cara mengelola jujur? Intinya mengelola jujur saat kalian mengalaminya ya, jangan dibuat-buat. Mengelola jujurnya seperti apa? Apa yang saya butuhkan sampai nomor 3 aja ya. Apa yang saya butuhkan untuk mengelola emosi yang lebih sehat? Ya.
Apakah dengan menjeda itu diam sejenak, lalu kembali beraktivitas, atau tarik nafas, ya, atau yang lain yang kalian lakukan. Ini saya hanya memberikan contoh, gitu ya. Oke, silakan kerjakan seperti biasa 5 menit saja biar bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, silakan kerjakan. Boleh ditulis soalnya. Ada yang misalkan ada yang tidak terlihat, bisa tanya saya. Itu pertanyaannya apa Pak? Tulisnya di lembar kosong yang tadi saya bagikan ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Tidak ada jawaban salah benar, ya. Tidak ada jawaban salah atau benar, tapi semua jawaban itu benar, baik, ya. Pak, kalau saya nulisnya gini, benar nggak? Ya benar-benar saja. Sesuai kondisi kalian, nggak apa-apa. Kondisi saat ini belum tentu besok seperti itu juga, ya. Jadi kondisi ini tidak akan digeneralkan kalian itu jadi penakut atau pemarah. Kalau sudah, saya ingin ada 1-2 perwakilan membacakan hasilnya. Akbar, mau Akbar? Hasilnya Mbak? Ya. Oke. Dari sini aja Pak? Dari sini lah. Oh, ternyata Ibu Hujan. Ya, bacakan hasil refleksi saya hari ini. Ya. Hasil refleksi saya untuk nomor 1. Sedih. Kenapa Mbak sedih, Mbak? Ya, nggak tahu itu perasaan sedih. Perasaan sedihnya kenapa disebut? Kenapa? Di kodenya apa? Capek. Oh, capek. Oke. Terus lanjut. Terus saya berdiam diri di kamar sampai saya tenang. Oke. Selanjutnya, saya membutuhkan tempat yang tenang dan sepi tanpa adanya gangguan dari siapapun. Oh, makanya masuk kamar, istirahat biar tenang. Oke, sudah? Tepuk tangan untuk Akbar. Saya butuh satu perempuan lagi. Satu lagi perempuan. Siapa ya? Satu perempuan? Bisa. Bisa? Mau? Oke, tepuk tangan untuk Bisa. Ya, Keza, selama 24 jam ini gimana Za? Kemarin saya rasakan itu senang. Dominan senang. Oke. Karena dari pagi sampai siang udah bersama teman-teman, dan saya mengelola emosi itu dengan bisa tenang, bisa memahami, dan bisa senang dong Kak. Terus yang ketiga, saya mengelola emosi dengan cara diam, tarik nafas, dan itu semua yang membuat saya emosi sebagai ini dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur. Oke. Baik, setelah ini hasilnya bisa dikumpulkan ya, hasil refleksinya. Kumpulkan dulu. Dijadikan satu dengan tentang emosi dan tentang emosinya. Ya, jadi selanjutnya adalah baik. Bisa dikumpulkan oleh Bapak. Ini adalah tentang konsep sel yang 5 kompetensi inti. Apa itu sel? Sel itu social emotional learning atau pembelajaran sosial emosi. Proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat hati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Ini adalah sebuah pengertian dari sel atau social emotional learning. Ya. Proses belajar mengenali dan mengelola emosi. Selanjutnya, 5 kompetensi sel. Ya. Ada yang namanya self awareness atau menyadari diri, kemampuan memahami emosi, pikiran dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku. Tahu apa yang dirasakan, tahu apa yang orang lain
rasakan itu adalah self awareness atau menyadari diri. Self management, mengelola diri, kemampuan mengatur emosi, pikiran dan perilaku secara efektif, tahu cara menenangkan diri. Jadi saya harapkan kalian, kita semua ya bisa mengelola diri, bisa mengatur emosi, jangan berlebihan. Ya. Takut jangan berlebihan, marah jangan berlebihan, senang pun sama. Kalau senang yang berlebihan seperti saya katakan tadi, jingga-jingga pun nanti misalkan bisa kaki kesleo, ya, karena teriak-teriak suaranya serak dan lain sebagainya. Hal-hal yang berlebihan yang nantinya baik pun akhirnya jadi tidak baik. Social awareness, peduli sosial, kemampuan memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap kondisi mereka, tahu apa yang orang lain rasakan. Nah, jadi ada kemampuan-kemampuan ini pun tidak semua orang punya, ya. Tapi kami harapkan kita semua itu punya social awareness, ya, bisa memahami kondisi orang lain. Kadang kita terlalu egois dengan kondisi kita, tidak mau peduli dengan kondisi orang lain. Yang keempat adalah relation skill, terampil berrelasi, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat dan efektif, tahu cara berinteraksi yang sehat. Nah, kalau organisasi ini anak-anak organisasi, ya tidak harus hanya anak organisasi, karena kita sekolah anak organisasi, ya saya ngomong anak organisasi. Terampillah dalam berkomunikasi, dalam mengajak, dalam motivasi, entah teman sejawat, entah adik kelas atau kakak tingkat, ya. Cara kalian berinteraksi atau berkomunikasi itu berperan penting dalam terjalinnya atau berjalannya sebuah kegiatan, ya, apalagi melibatkan orang banyak, ya. Kemampuan dalam relation skill ini sangat penting bagi kita semua, ya. Nanti di masyarakat pun sama, saat kalian berada di masyarakat pun sama, ya. Kemampuan menjalin mempertahankan hubungan yang sehat itu sangat penting. Yang kelima adalah responsible decision making atau mengambil keputusan untuk dan bertanggung jawab. Kemampuan membuat pilihan yang tepat dan konstruktif setelah mempertimbangkan dampaknya, tahu mana pilihan yang terbaik. Nah, sama, ya. Dalam organisasi, kalau saya ngomong lingkup organisasi pun sama. Misalkan ada kegiatan ABC, kelemahannya ini, setiap kegiatan ada kelemahannya. Orang yang mempunyai kemampuan atau kecerdasan ini, responsible decision making ini, punya daya mengambil keputusan yang baik. Kalau ini dengan kelemahan dan kelebihan kegiatan ini dilaksanakan, maka akan terjadi seperti ini. Pasti akan bisa dijelaskan, ya. Walaupun setiap poinnya itu punya kekurangan dan kelebihan, tapi dia bisa menjelaskannya dengan baik. Tidak hanya tentang organisasi. Kalau ini masuk ke dalam diri sendiri, bagaimana? Iya, sama. Saya setelah lulus SMA, saya mau kuliah. Keputusan saya itu, resikonya apa? Resikonya saya harus meninggalkan kampung halaman saya dan saya harus ke tempat yang baru. Tapi saya harus bisa untuk meningkatkan kondisi keluarga agar lebih baik, misalkan seperti itu. Itu juga salah satu pengambilan keputusan, ya. Keputusan kalian apa? Mau tetap stay di Petung Riono, tidak lanjut studi, atau saya mau lanjut studi atau lanjut kerja keluar Petung Riono mencari pengalaman baru atau lain sebagainya, atau tetap stay di sini. Kenapa Pak? Kenapa saya harus tetap stay? Karena sapi-sapi orang tua saya yang 500 sapi itu harus saya jaga, misalnya. Pun tidak apa, ya. Keputusannya bagaimana, ya. Ini bisa diterapkan untuk diri kita sendiri atau di lingkungan, ya, di lingkungan.
tidak harus untuk diri sendiri. Jadi untuk kepentingan umum pun bisa. Ya, selanjutnya konsep yang kedua adalah DMC2 atau empathy, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Artinya apa? Yang pertama adalah empati. Empati sudah jelas ya. Kalian mungkin sudah banyak yang tahu. Kemampuan untuk merasakan dan memahami yang dirasakan orang lain. Ya. Sekali lagi, kemampuan ini setiap orang pasti sudah punya. Ya. Tinggal bagaimana kalian menerapkannya, mau dilakukan atau tidak. Mindfulness atau kewaspadaan, meningkatkan perhatian dan kesadaran diri, melatih teknik mindfulness untuk meregulasi emosi. Yang ketiga, kasih sayang, mengakui tindakan kasih sayang dan mempraktekannya untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat adalah critical inquiry atau inquiry kritis, logika sebagai inti rasionalitas, menumbuhkan skeptisme diri dan ketahanan intelektual. Ini biasanya orang-orang intelektual ya yang memahami tentang critical inquiry. Yang selanjutnya adalah self-awareness, mengenali meta emosi. Saat ini kan tadi ceritanya saat kita pergi ke tempat yang baru, perasaan was-was datang. Saat perasaan was-was datang itu panik dan mungkin malah akan mengakibatkan hal yang fatal. Padahal saat kita itu bisa tenang, aduh, kira dia. Buka saja misalkan saat itu Google Maps, atau bisa telepon saudara, atau mungkin bisa saja minta jemput teman. Posisi saya di sini, di sini, di sini. Jadi kalau misalkan posisinya itu tenang, itu tidak akan berimbas ke hal yang tidak diinginkan. Makanya di sini dengan memahami peta emosi yang tadi, ya misalkan tadi marah ya, misalkan peta emosi saya kan marah. Nah, cara mengelolanya seperti apa? Saat saya mengelolanya emosi atau marahnya itu dengan baik, maka kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu tidak akan realisasi. Selanjutnya, self-regulasi dan mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Name it, time it. Nama emosinya, jinakkan emosinya. Pengendalian diri ada dua. Ya, kenalilah emosimu lalu jinakkan. Seperti tadi, misalkan marah, cara menjinakkannya yaitu tadi duduk dengan tenang, tarik nafas. Kalau misalkan yang reptil yang keluar, ya, reptil itu artinya apa? Reptil itu apa sih? Reptil itu apa? Reptil itu apa yang kalian tahu? Reptil itu apa? Apa? Hewan. Nah iya, reptil itu hewan memang. Artinya hewan itu tidak punya pikiran. Kalau marah hajar, ya, atau takut kabur. Ayam misalkan marah hajar, wis kalah, lungo, layu, ya. Nggak tahu resiko, nggak bisa mengendalikan, menamai atau meredakan marahnya itu seperti apa. Sama, kalian pun harus seperti itu. Artinya harus bisa menyadari kapan kalian harus menahan, ya. Kalau dalam dunia psikologi, ini adalah bentuk reptilnya itu di sini. Kalau kalian marah kok kondisinya lepas tangan seperti ini, itu ya bisa jadi lepas kendali. Ini adalah otak reptilnya ini harus disimpan, ya. Jadi harus ditahan kencang-kencang. Dalam psikologi ini kalian harus bisa menahan reptil ini keluar. Jangan sampai sifat reptil ini keluar, ya. Karena kalau sifat reptil keluar, emosinya tidak bisa dijinakkan. Artinya seperti itu. Nah, ini adalah
beberapa alat bantu yang bisa digunakan untuk membuat keputusan atau tindakan. Yang pertama adalah wheel of choice atau roda pilihan. Yang kedua adalah mindfulness atau tarik nafas. Yang ketiga adalah rumus. Nah, ini nanti ya ada roda pilihan. Kalau ini contoh ya, contoh wheel of choice, roda pilihan. Alat visual yang menyediakan daftar pilihan tindakan konstruktif positif yang dapat kamu lakukan secara emosi kuat, marah, kesal, sedih, dan lain sebagainya. Cara menanganinya, contoh ini saat kondisi roda pilihan ketika marah. Ingat ya, dia melakukan ngobrol dengan teman, makan minum yang banyak, main emosi ini orang metu, istighfar, astagfirullahaladzim, dengarkan musik biar lebih tenang, baca buku, tarik nafas sampai 10 hitungan. Nah, ini adalah roda pilihan yang bisa digunakan saat ketika marah. Contohnya seperti ini. Kalian pun bisa menggunakan, bisa yang lain misalkan ketika sedih, ketika senang atau lain sebagainya. Roda pilihannya bisa kalian buat sendiri. Selanjutnya adalah mindfulness, teknik dasar untuk mengembalikan fokus. Teknik ini letakkan 2 kaki di lantai, rasakan kontak, dan ambil 1 nafas dalam-dalam, fokus pada nafas. Ya, mungkin salah satu gambarnya mungkin seperti ini. Ini cara yang kedua. Yang selanjutnya adalah teknik stop. Stop itu singkatan ya. Jadi stop itu stop sendiri, berhenti, take a breath, tarik nafas, observe atau amati, proses, dan lanjutkan. Teknik ini artinya saya berhenti dulu melakukan sesuatu, setelah itu narik nafas, lalu mengamati kondisi sekitar, setelah itu langsung melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Rumus yang tadi, rumus message, gunakan formulanya saya merasa atau gitu ya. Paling gampang adalah kalian menulis di kertas atau buku diary lah atau apa. Saya merasa marah hari ini karena saya diganggu teman saya. Saat kamu manggil saya bukan dengan nama saya. Yang saya harapkan kamu memanggil saya dengan nama saya, bukan dengan nama orang tua misalkan, ya. Bisa dengan rumus ini, ya. Nah, selanjutnya buatlah roda pilihan, buatlah 6 sampai 8 tindakan yang bisa kalian pilih. Kembali ke sini, ya. Kalian buat ini, ya. Buatlah roda pilihan emosi, terserah kalian mau buatnya seperti apa. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan. Ini contohnya, ya. Contoh yang saya sampaikan adalah roda pilihan ketika marah. Kalian boleh buat yang lain, Mengalami sebuah peristiwa, marah sehingga atau yang lain, buatlah simulasi pilihan tindakan yang bisa kalian lakukan ketika mengalami situasi itu. Tempat roda pilihan di kelas sebagai buah pernyataan panduan. Baik, saya sudah buatkan lingkarannya, ya. Saya sudah buat lingkarannya. Kalian boleh tidak harus membuat roda pilihan ketika marah, tapi boleh ketika yang lain. Kalau mau marah pun nggak apa-apa. Silakan lihat kondisi. Kita belum. Sudah juga. Biasa tulis nama, tulis kelas, nanti
saya tampilkan lagi contohnya, ya. Saya tampilkan lagi contohnya. Baik, jadi contohnya tadi saya ini adalah ini, ya. Tindakan positif, ya, yang dapat dilakukan ketika marah, ya. Tindakan positif, ya manganlah, minum misalnya, ya. Ngobrol dengan teman, istighfar, mendengarkan musik, atau baca buku. Paham di sini? Baik, silakan kerjakan. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Ketika semangat atau ketika sedih, saya akan melakukan kamar, ngobrol dengan teman, bisa mendengarkan musik musik pun bisa. Tapi biasanya kalau orang sedih, dengerin musik sedih, tambah sedih, ya. Tapi itu biasa kalian kita lakukan itu seperti itu. Kita sedih, harusnya kan cari sesuatu yang bisa membuat kita semangat. Tapi merupakan ini malah musik sing galau-galau. Ya wes, tambah jeru, tambah jeru. Ya, kalau ini tambah jeru. Ayo. Gak usah dicoba, nanti barangkali susah. Tapi kalau bisa gambar, oke, nggak apa-apa. Kalau bisa gambar, nggak apa-apa. Takut misalkan, apa yang saya lakukan kalau takut, metan di dalam selimut misalkan. Sudah? Apa yang kamu lakukan ketika marah tadi? Tidur. Wes mantap. Ya. Sedih, apa yang mau sedih? Tidur. Wes itu adalah solusi terakhir biar tidak juga. Tapi kalau marah bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur? Nggak bisa. Kalau nangis kepikiran terus ya? Asem kayak. takut. Kalau takut bisa nggak bisa tidur. Oh netak, iya ya. Iya. Kening jendela saya totok-totok. Aduh, Pak Beli kayak nang ngono wis ya ono kayak pra yo, wong Medan lewat pra yo orang-orang Bali-Bali. Iya. Ada yang sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Yang sudah selesai, itu kan ada tulisan roda pilihan. Roda pilihan ketika apa? Ketika marah kah? Ketika sedih? Ketika takut? Ditulis dulu. Sudah? Oke. Saya ingin satu orang lagi, tapi jangan ber lagi ya yang cowok ya. Hijab. Oke, hijab. Tepuk tangan untuk hijab. Bapak matematika pemberian. Enggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Prayuda. Hai.
Saya akan sharing ya. Iya. Tentang pengalaman saya kalau saya ketika lelah atau sedih. Jadi yang pertama saya tidur, terus makan dan minum. Wah, iya. Terus ada istirahat pastinya, terus ada mendengarkan musik, ada sholat, sudah dan ada muncak. Gila. Oke, sip. Kalau menghilangkan rasa sholat begini. Dikasih nama udah ya? Udah. Dikasih nama. Selanjutnya perempuan. Yuk. Yuk, Pris. Sekali ngomong lalu banyak. Mana ya? Selamat siang, nama saya Rizkyla. Di sini saya juga akan sharing tentang apa yang saya pilih ketika sedih. Kurang lebih itu bobo, gak sedih lagi. Habis itu curhat ke temen, nonton film, jalan-jalan, Oke. mendengarkan musik, terus makan. Habis itu cari pelampiasan. Apa ya? Apa aja yang penting bisa melupakan satu hal itu. Apa? Biasanya ya kalau saya minum ya air minum. Air minum. Yang banyak. Minum apa? Air putih juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya, tadi rodanya. Tapi sudah selesai semua ya? Baik, karena sudah selesai semua, ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Karena sudah sore, menjelang sore ya, sudah waktunya pulang. Sebelumnya silakan dipimpin berdoa dulu. Lidi. Ya, gampang. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih banyak anak-anak hebat semuanya.